Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau sedikit edukasi soal controller pompa BBM atau CPU POM ini ya. Jadi ini produk STE atau Surya Teknik Elektronik. Ini kami produksi massal ya. Jadi pengertiannya controller ini support pompa AC DC ya. Dengan terminal LAN yang multi dalam konteks. Ini disediakan soket molek bila digunakan untuk AC, kalau untuk mengupgrade produk jadul ya, produk CPU jadul gitu ya. Jadi kita bahas bila untuk pompa AC dulu ya. Bila untuk pompa AC, customer bisa menggunakan soket untuk menyalakan CPU itu soket ini ya, molek ya. Ini dipasangin adaptor yang model begini ya. Ini dari Trapo ya. Ini 12 YT12. Jadi sini 12 YT12. Itu CPU akan nyala. Terus ini chamber posisinya di AC. Kiri ini ada keterangan di bawah ya. Ini ada tag tulisan AC ya. AC atau DC. Jadi kalau AC ini siap untuk AC. Jadi kalau CPU sudah nyala, kalau diperuntukkan untuk AC, customer bisa menggunakan terminal ini kalau untuk servis ya. Kalau terminalnya yang jadul itu model molek ya. Jadi ini pompa AC 220, terus ini PLN ya 220 gitu. Pengertiannya kalau untuk sensor itu ya. Ini soket untuk terminal sensor ya. Urutannya dari sini tuh hitam, merah, maaf, hitam, kuning, merah. Ini switch nozzle bisa difungsikan tapi jarang sekali difungsikan ya. Jadi ini urutannya negatif, data positif gitu ya. Kalau diperuntukkan untuk sensor. Dan kalau customer untuk servis ya tinggal cabut ini aja, yang lama diceplokin basang gitu ya. Itu pengertiannya kalau untuk AC. Tapi kalau customer menggunakan kabel buntung dari pompanya AC, bisa menggunakan terminal ini juga ya. Di sini pompa AC ya, bolak-balik nggak apa-apa untuk posisi kabelnya, main busnya kalau pompa AC ya. Terus ini untuk PLN 220 atau power pompa juga gitu ya. Kalau ketentuannya untuk pompa AC. Tapi apa namanya? Dengan ketentuan syarat jumper ini harus di kiri gitu ya. Itu kalau peruntukan untuk pompa AC. Tapi kalau diperuntukkan pompa DC gimana teorinya? Teorinya kalau digunakan untuk pompa DC dan dia satu power supply, karena power supply power DC ini besar ya tentunya, karena pompa DC itu ampernya besar, berarti powernya kan besar, ampernya gitu ya. Bisa menggunakan single power supply, CPU akan nyala dengan power dari power pompa ya, karena power pompanya udah DC misalkan ya. Powernya udah DC 12 volt gitu ya, ampernya besar. Di sini positif power pompa dari adaptor atau dari aki ya. Di sini negatif. Terus di sini pompa DC-nya atau pompa rotaknya. Kalau pompa rotak intinya pompa DC saja saya sebut ya, pompa DC. Positifnya sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan, sama. Di sini power pompa positif, di sini power pompa negatif gitu, dari adaptor atau aki gitu ya. Terus jumper ini dipindah ke kiri, ke kanan gitu ya. Dua-duanya ini kan dua jumper, dipindah ke kanan. Fungsinya apa jumper ini? Fungsinya jumper ini karena powernya sudah DC, ya. CPU supaya nyala itu menggunakan power pompa juga, makanya ini harus dipindah kanan ya. Harus dipindah kanan dua-duanya karena ini jembatan penghubung antara power pompa dan input power supply-nya si CPU gitu. Jadi kalau pakai power DC di sini 12 volt plus ini main, CPU pengen ikut nyala juga, dia ini dipindah kanan, CPU nyala. Jadi itu kalau diperuntukkan satu power supply ya. Kalau pengen yang simple ya. Tapi ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Kerugiannya biasanya kalau adaptornya satu,
CPU juga nyalanya dari adaptor. Kalau adaptornya drop, CPU resikonya trouble error ya. Error. Tapi sebenarnya error itu kalau paham juga bisa mengembalikan kode settingnya, dia akan normal lagi gitu ya. Pengertiannya itu aja. Tapi kalau pengen CPU-nya model DC pengen lebih awet, bisa jumper ini tetap di kiri, power pompa di sini 12 volt hanya untuk pompa ya. Untuk menyalakan CPU bisa menggunakan adaptor laptop ya, adaptor bekas laptop atau adaptor mandiri. Jadi adaptornya itu dua gitu, untuk nyalakan CPU sendiri, untuk nyalakan pompa sendiri. Kelebihannya apa cara ini? Kelebihannya kalau DC dengan cara ini, CPU akan lebih bandel atau awet gitu ya, karena power supply-nya mandiri. Jadi dia condong akan stabil atau kenyang gitu ya. Tapi kalau power supply-nya gabung sama pompa, biasanya kalau pompanya ampere-nya besar, start pertama itu kalau adaptornya ecek-ecek atau buruk ya, itu drop. Kalau drop berarti di sini juga drop. IC juga ikut drop. Nah, resikonya apa? Resikonya trouble gitu ya, error, kode-kodenya berubah gitu ya. Jadi seperti itu ya, sedikit edukasi dari produk Surya Teknik Elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.